Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Idam Nurul Fadela dengan NIM 183150201. Saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Dan saya di sini ditemani dengan sepupu saya yaitu Perkenalkan, nama saya Bian. yang akan mendengarkan sekaligus mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang akan saya sampaikan, saudara Bian ini bisa menanyakan kepada saya. Nah, adapun maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat ujian akhir semester atau UAS dengan mata kuliah, metode penelitian, kelas, EC dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pertemuan 9 dan pertemuan 10. Materi pertemuan 9 tentang uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisa regresi linear berganda yang berbasis ordinary lesion atau OLS. Jadi, analisis regresi ini tidak berdasarkan pada OLS yang memerlukan persyaratan asumsi klasik. Misalnya ada regresi logistik dan atau regresi ordinal. Nah, demikian juga tidak semua uji asumsi klasik ini dapat dilakukan pada analisis regresi linear. Misalnya uji multikoneritas tidak dapat dilakukan pada analisis regresi linear sederhana. Dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data atau cross-seksional. Nah, model regresi linear berganda atau multiple regression dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi berbagai persyaratan atau memenuhi beberapa asumsi, kemudian disebut dengan uji asumsi klasik. Nah, proses pengujian asumsi klasik ini dilakukan bersama dengan proses uji regresi sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian uji asumsi klasik ini menggunakan langkah kerja yang sama atau dengan uji regresi. Nah, ada 5 uji asumsi yang harus dilakukan terhadap suatu model regresi tersebut, yaitu uji normalitas, autokorelasi, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedistisitas. Nah, saya akan menjelaskan tentang selanjutnya uji normalitas. Nah, uji normalitas ini bertujuan untuk memenuhi variabel-variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Nah, yang kedua itu sebagai dasar bahwa uji T dan uji F itu mengasumsikan bahwa nilai residual itu mengikuti dengan distribusi normal. Yang ketiga itu adalah jika uji asumsi ini dilanggar, maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada. Yang keempat itu adalah ada 2 cara yang bisa digunakan untuk melakukan pengujian normalitas model regresi tersebut, yaitu adalah analisis grafik atau normal PP plot dan analisis statistik atau analisis Z-score test kurtosis, one sample cumulative and Smirnov test. Nah, yang kedua itu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji autokorelasi. Nah, uji yang pertama itu adalah 3. Yang pertama adalah uji korelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ini ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T sebelumnya. Yang kedua itu adalah jika terjadi autokorelasi maka dinamakan adalah problem autokorelasi. Yang ketiga itu adalah ada beberapa cara yang mengidentifikasi gejala autokorelasi, yaitu uji Durbin-Watson atau DW test, uji Lagrange multiplier LM test, uji statistik Ki, dan Runge test. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji linearitas. Nah, uji linearitas itu terbagi menjadi 2, yaitu uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan itu seperti studi empiris linear, studi kuadrat ataupun kubik. Yang kedua itu adalah ada 3 yang bisa dilakukan untuk mendeteksi, yaitu adalah Durbin-Watson, uji Ramsey, uji Lagrange multiplier. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji multikolinearitas.
Nah, uji multikolenialitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ini ditemukan adanya korelasi antara variabel-variabel bebas atau independen variabel. Nah, yang kedua itu adalah model regresi. Model regresi yang baik itu seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Karena jika terjadi variabel tersebut tidak ortogonal atau terjadi kemiripan. Yang ketiga itu adalah variabel ortogonal. Nah, variabel ortogonal ini adalah variabel bebas yang memiliki korelasi antara sesama variabel bernilai 0. Uji ini untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, yang terakhir itu adalah uji mendeteksi apakah terjadi problem multicol. Dapat melihat ini dan lawannya itu variabel inflation atau VIF. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji heterokedisitas. Uji heterokedisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Nah, jika varians ini tetap maka disebut homokedisitas, dan jika berbeda maka terjadi problem heterodisitas. Nah, pada model regresi yang baik itu homokedisitas ini atau tidak terjadi heterodisitas. Nah, yang terakhir ini ada beberapa cara untuk mendeteksi adanya atau tidaknya heterodisitas, yaitu melihat scatter plot. Nah, nilai prediksi dependen z-pred dengan residual S-range, uji Glatter, uji Park, dan uji White. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, mungkin dari saudara Bain ada pertanyaan? Baik, saya ingin bertanya, ada berapa jenis-jenis uji asumsi klasik yang Mas ketahui? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, saya akan menjawab itu uji asumsi klasik ini terbagi menjadi 5. Di antaranya itu yaitu yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji autokorelasi. Yang ketiga itu adalah uji linearitas. Yang keempat itu adalah uji multikoleniaritas. Dan yang terakhir itu ada yang kelima, uji heterodistisitas. Nah, mungkin ada dari Mas Bian ada pertanyaan lagi? Baik Mas, selanjutnya saya bertanya, kira-kira dalam penelitian skripsi apakah perlu dilakukan uji asumsi klasik? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari itu, yaitu apabila dalam penelitian skripsi apakah perlu dilakukan uji asumsi klasik. Nah, pentingnya uji asumsi klasik menurut saya adalah melakukan uji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis dianggap sebagai sebuah syarat yang harus dilakukan pada sebuah penelitian kuantitatif. Apabila uji asumsi klasik ini ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, akan timbul berbagai reaksi yang beragam. Nah, itu dia mungkin penjelasan. Jadi mungkin perlu dalam skripsi itu dilakukan uji asumsi klasik, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pertemuan materi kedua, yaitu pertemuan 11. Nah, pertemuan 11 ini saya akan membahas tentang tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Nah, penjelasan dari tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Biasanya pada bagian ini berada di bab 2 dalam sebuah karya tulis ilmiah. Sedangkan daftar pustaka merupakan kumpulan sumber literatur yang digunakan sebagai referensi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran atau kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir dapat diartikan pula sebagai pondasi dasar dari suatu pemikiran. Itulah beberapa pengertian dari beberapa perspektif. Jika disimpulkan secara garis besar, kerangka berpikir adalah landasan berpikir yang membantu dalam mengembangkan kajian-kajian. Nah, yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Nah, dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui suatu penelitian. Nah, selanjutnya objek pengkajian itu terbagi menjadi 4, yaitu buku-buku teks yang menyediakan teori yang relevan, terus jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, terus laporan penelitian,
atau sejenis dengan sesuatu yang relevan juga. Dan yang terakhir adalah dokumen-dokumen pemerintah yang berkaitan dengan isu-isu yang akan diteliti. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi. Nah, sarana untuk menggali suatu informasi dan pemahaman mengenai ada terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah teori-teori yang relevan. Yang kedua itu adalah variabel-variabel yang relevan. Yang ketiga itu adalah hubungan antara variabel tersebut atau hipotesis. Dan yang terakhir adalah metode-metode penelitian yang relevan. Nah, baik itu pengumpulan data, analisis data, dan pengujian hipotesis. Nah, yang terakhir adalah sarana-sarana untuk memastikan bahwa penelitian itu yang dilakukan bukan hanya pengulangan atau penelitian-penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya. Nah, jadi penelitian ini harus disesuai dengan data-data yang dikumpulkan. Dan bahan-bahan yang membahas temuan-temuan dari penelitian itu harus penelitian itu yang harus dilakukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil tinjauan pustaka menjadi masukan untuk perumusan variabel penelitian. Yang kedua itu adalah perumusan kerangka pemikiran konseptual. Yang ketiga itu adalah perumusan tentang hipotesis, dan yang terakhir adalah perumusan tentang metodologi penelitian. Nah, saya akan menjelaskan kerangka pemikiran. Nah, itu terbagi menjadi 2, yaitu fondasi utama untuk pelaksanaan penelitian. Yang kedua itu adalah merupakan kristalisasi pemahaman peneliti atas masalah yang menjadi objek-objek penelitiannya. Dan proses untuk melakukan jawabannya ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah seperti misalkan penelitian skripsi dan lain sebagainya. Nah, perlunya adanya kerangka pemikiran yang harus dilakukan. Nah, biasanya pemahaman-pemahaman tersebut dituangkan dalam suatu diagram. Nah, diagramnya itu adalah masalah-masalah. Yang kedua itu adalah variabel-variabel terkait. Yang ketiga itu adalah hubungan antar variabel. Yang keempat itu adalah hipotesis-hipotesis. Dan yang terakhir adalah metode-metode penelitian yang investigasi. Nah, yang kedua itu adalah diagram harus dinarasikan secara singkat, jelas, logis, dan sistematik. Nah, di sini saya akan memberikan contoh seperti membahas suatu kasus yang diambil dari skripsi suatu mahasiswa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Nah, pengertian atau penjelasannya itu penjelasan secara sementara atas fenomena atau masalah yang menjadi objek penelitian. Nah, harapannya itu yang dinyatakan oleh peneliti dalam hubungan antara variabel-variabel yang terkait dengan masalah-masalah penelitian. Nah, selanjutnya karakteristik hipotesis yang baik. Nah, itu terdapat menjadi 3. Nah, karakteristik itu biasanya adalah sederhana, jalur operasional, dan terukur. Jadi sederhana, terus operasional, dan terukur. Yang kedua itu adalah logis. Dan yang ketiga itu adalah dapat diuji dengan kebenarannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi hipotesis itu. Yang pertama itu adalah membimbing peneliti dalam memulai suatu penelitiannya. Dan yang kedua itu adalah menentukan prosedur-prosedur penelitian. Yang ketiga itu adalah membantu menetapkan format dalam mengkaji atau menganalisis dan menafsirkan sebuah data. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hipotesis. Nah, jenis-jenis hipotesis ini terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu adalah cara penurunannya. Cara penurunannya itu terbagi menjadi 2, yaitu hipotesis induktif dan hipotesis deduktif. Nah, yang kedua itu adalah cara menyatakannya. Nah, cara menyatakannya itu terbagi menjadi 2, yaitu adalah hipotesis nol atau HO, dan yang kedua itu adalah hipotesis alternatif atau H1. Nah, yang ketiga itu adalah directional hipotesis. Dan yang terakhir adalah non-directional hipotesis. Nah, seperti sebelumnya, contohnya itu adalah membahas suatu kasus yang diambil dari skripsi mahasiswa. Atau bisa juga dari jurnal-jurnal juga mungkin bisa. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya-jawab pada pertemuan 11. Nah, mungkin dari Mas Bian ada pertanyaan? Baik Mas, saya ingin bertanya apa itu kerangka pemikiran. Nah, saya akan menjawab apa itu kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran itu biasa disebut juga dengan kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir dapat diartikan pula sebagai pondasi dasar dari sebuah pemikiran suatu orang atau individu. Nah, itulah beberapa pengertian dan beberapa perspektif yang harus disimpulkan. Nah, jika disimpulkan secara garis besar, kerangka berpikir adalah landasan berpikir yang membantu dalam mengembangkan suatu kajian-kajian ilmiah atau
bisa juga skripsi juga bisa. Nah, mungkin itu menjawab pertanyaannya. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mas Bian. Pertanyaan terakhir Mas, saya ingin bertanya tentang jenis-jenis hipotesis. Nah, saya akan menjawab tentang pertanyaan tentang jenis-jenis hipotesis. Nah, hipotesis terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu cara penurunannya itu adalah hipotesis induktif dan hipotesis deduktif. Dan yang kedua itu adalah cara menyatakannya. Nah, cara menyatakannya itu adalah hipotesis H0 atau HO dan hipotesis alternatif atau H1. Nah, yang ketiga itu adalah directional hipotesis. Dan yang terakhir itu adalah non-directional hipotesis. Nah, demikianlah penyampaian materi dan sesi tanya jawab yang saya lakukan bersama dengan Bian. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan dapat dipahami bagi pendengar. Saya selaku Idam Nurul Fadila undur diri. Mungkin terima kasih bagi penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.